はい、皆さん、日本語を勉強したい人はある。日本語は、ちょっと難しいですけど、まあ、多分我慢してくださいね。Sebagai informasi, ini adalah tutor favorit. Wis, kenapa bisa favorit nih, Kak? Mungkin dari cara ngajarnya. Oke. Gimana yang ngajarnya? Emang have fun gitu? Mungkin nonton anime Apa tuh animenya? Naruto. Wih, Naruto. Yang paling favorit siapa? Ada tentu Sasuke. Wah, Sasuke. Kenapa? Karena ganteng. Iya betul. Ya udah ini kelihatan nih. Kenapa nggak Naruto? Karena apa ya, Naruto kayak agak berisik banget gitu. Kochira koso, bener gak sih? Gimana? Gini. Kochira koso. Kochira koso. Yaudah, kita lewat aja lah. Oke, terima kasih. Kita sudah datang. Namanya Aca Sensei, ya. Aca Sensei. Ya. Itu nama panggung ya? Betul, nama Oke, panggung. nama aslinya apa sih? Nama asli aku Marsha. Marsha. Ya. Oke, karena ada Aca jadi Ya, Marsha. ya. Marsha apa? Lutfia Marsha. Oh, namanya Lutfia Marsha. Oke. Sebagai informasi, ini adalah tutor favorit. Saya juga favorit lah. Recommended lah ya. Oke, ngajar di Otka udah lama gak sih, Kak? Lumayan, udah 6 bulan lebih sih. Oh, 6 bulan lebih. Oke, katanya jadi tutor favorit nih. Wis, kenapa bisa favorit nih, Kak? Mungkin dari cara ngajarnya. Oke. Gimana yang ngajarnya? Emang have fun gitu? Mungkin bisa dibilang have fun sih. Oke. Oke, bisa dijelasin dulu kenapa bisa ngajar bahasa Jepang sekarang? Apa karena belajar dulu bahasa Jepang sebelumnya atau gimana? Ya, sebelumnya itu aku kuliah dulu bahasa dan kebudayaan Jepang di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke. Di daerah Blok M, dekat Blok M. Itu selama 3,5 tahun sih. 3,5 tahun? Ya. Oh, cepet ya? Iya, alhamdulillah cepet. Keren. Pantesan favorit. 3,5 tahun kuliahnya juga. Terus abis itu aku jadi tutor di OTK deh. Oke. Tutor untuk kelas apa nih untuk saat ini? Kebetulan saat ini lagi kelas Gold yang N4. Nama kelasnya apa? Hokkaido. Oke. Halo Hokkaido nih, ini tutornya datang nih di sini ya. Halo Tio-san. Oke nih, keren banget. Oke, berarti emang sebelumnya belajar bahasa atau sastra? Sastra ya? Tadinya sastra Jepang, kemudian diganti nama jadi bahasa dan kebudayaan Jepang. Oh, kapan berubahnya? Berubahnya sekitar tahun 2019. Oh, berarti 2018 kan masuk ya? Ya. 2018 masuk, berubah nama. Tapi gelarnya masih sama ya, Eshum ya? Gelarnya berubah juga. Apa? Tadinya kan iya Hesum atau enggak SS Sarjana Sastra, itu kemudian ganti sekarang Sarjana Linguistik. Disingkatnya? SLI. Beda banget ya. Kalau saya mah bagus. Apa tuh? Jurusan saya nanti sampai ke gelar tertinggi itu bagus. Nama saya ya Ilman Khairul Umam Eshum, Mhum, yang terakhir almarhum. Bercanda ya. Tapi itu gelar terakhir kan? Ya. Nah, itu pasti akan diambil nanti. Kalau enggak kan nyamuk. Esling ya? Ya, SLI. SLI. SLI ya, SLI dan sebagainya lah. Oke, bagusan saya. Oke, baik. Oke, dari berarti belajar bahasa dan kebudayaan. Betul. Nah, kenapa pengen belajar bahasa Jepang dan sastra Jepang itu? Awalnya tuh karena pas SMP nonton anime Apa tuh animenya? Naruto. Wih, Naruto. Yang paling favorit siapa? Ada tentu Sasuke. Wah, Sasuke. Kenapa? Karena ganteng. Iya betul. Ya udah ini kelihatan nih. Kenapa nggak Naruto? Karena apa ya, Naruto kayak agak berisik banget gitu. Oh, berisik. Oke. Naruto kalau Sasuke emang agak cool ya? Ya agak cool gitu. Cool dan Kayak kelihatan kulkas ganteng. berjalan gitu lah. Kayak apa? Kulkas berjalan. Kulkas berjalan selalu dingin ya. Iya. Wis. Oke, berarti dari Naruto terus ada lagi? Naruto, terus abis itu One Piece? One Piece nggak terlalu sih. Nggak terlalu, berarti Doraemon Naruto ya? mungkin. Oh, Doraemon. Itu mah saya juga suka kalau Doraemon ya. Chibi Maruko-chan. Oke. Terus selain dari karena film-film itu ada lagi nggak karena apa gitu, pengen ke Jepang atau apa? Kalau untuk belajarnya sih karena anime ya. Oh, karena anime. Karena denger bahasanya nih kayak ini bahasa apa sih kok lucu gitu. Oke. Terus kepo, pengen pelajarin. Terus bilang deh tuh ke orang tua kan. Kayaknya nanti aku kuliah mau ini aja deh. Belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang aja. Gitu. Tapi ada niat sebelumnya emang pengen ke Jepang nggak? Ada niat. Ada niat. Oh, memang selain dari ini pengen ada cita-cita pengen ke Jepang juga ya. Nah, pengen daerah mana tuh kalau ke Jepang? Mochirong di Tokyo. Oh, Tokyo pasti jelas ya. Ya. Terus? Kemudian mungkin di Kyoto. Oh, Kyoto yang dingin-dingin ya, pegunungan ya? Hokkaido itu.
Oh, Hokkaido. Iya, Oh, bisa oh Hokkaido ya, ya. Iya. Terus, Terus bisa juga di Kobe, oke. Nagasaki, Kalau ke Gunung Fuji mau? Gunung Fuji mau dong. Oh, punya. Main Wajib ski. ya, guys. Oke. Nah, Usut punya Usut katanya sekarang juga kerja bukan di bidang sastra juga ya. Bukan di bidang sastra juga. Di bidang aneh apalagi nih? Kebetulan kalau mainnya di bidang IT. Wih, keren. Sastra ke IT. Ya, mantep. Kenapa bisa gitu? Kebetulan aku waktu itu lamar sebagai copywriter. Ah, Cuman lama-lama ada pindah job nih. Jadi ke technical writer. oke. Jadi dia tulis dokumen-dokumen dalam bahasa yang ini ya, technical. Mm-mm. Terus nanti kerjasama sama developernya gitu. Oh, oke. Buat bahas ini dari sisi dokumen, apalagi nih kira-kira yang kurangnya apa, yang perlu dimasukin lagi tuh apa. Oke, menarik nih. Nah, ini berarti memang nggak apa-apa ya, walaupun beda jalur ya, tapi tetap berkarya lah ya. Yang penting dapat, kalau Yang penting duit dapet. dalam bahasa Jepang apa? Okane. Hokade. Okane. Oh, okane. Ya. Oke, yang penting dapat okane ya. Kayak di lagu Okane kasegu. Oh iya, iklan. Saya denger okane kasih artinya apa? Kayak kasih saya uang. Oh, okane. Okane kasegu. Okane Watashi wa kasih sta. kasih kayak duit ya. Oh, oke. Sip, menarik. Nah, berarti kira-kira kan pernah belajar kebudayaan kan ya, Ya. budaya dan bahasa Jepang. Kira-kira kalau kan sekarang lagi rame kabur aja dulu lah ya. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut ini menarik nggak sih kalau gajinya di Jepang kalau saat ini? Oh, menarik banget. Kalau perbandingannya berapa deh? Kalau kita banding-banding lah ya. Ya. Ini mau dibandingin dari mana dulu nih? Kalau untuk lulusan SMA sampai S1 lah. Sebagai bukan bahasa Jepang atau sebagai Yang udah- punya kemampuan bahasa Jepang sama enggak lah. Oke, yang kemampuan bahasa Jepang dulu deh. Hmm. Kalau SMA punya kemampuan bahasa Jepang itu mungkin bisa langsung ikut magang Oke. atau Tokutei-gino. Tuh kalau untuk gaji bisa di 2 digit. Wow, 2 digit ya. Ya. Oke. Kalau di Indonesia enggak ya? Kalau di ya, kalau di Indonesia SMA enggak mungkin. SMA nggak mungkin 2 digit. Iya. Kalau misalnya untuk lulusan S1 karena ada keahlian khusus misalnya tadi di technical, Heeh. entah IT atau developer, bisa juga QA atau humaniora, terus ada misalnya marketing gitu, itu juga bisa 2 digit di atas si yang SMA. Oh, oke. Di 2 atasnya digit. lagi. Lebih gede lagi lah ya. Lebih gede lagi. Oh, oke. Tapi worth it nggak itu tuh? Oh, worth it banget. Di Jepang itu katanya walaupun gaji gede tapi biaya hidup lagi mahal. Tapi gimana tuh kira-kira? Biaya hidup ya bisa dibilang cukup mahal, cuman kita bisa angkalin kan, misalnya masak sendiri di rumah gitu. Oh. Beli bahan-bahannya apa, di list dulu bahan-bahannya apa nih, kira-kira butuhnya apa gitu, terus masak disiapin gitu kan, bisa lebih hemat. Iya benar. Harus cerdas-cerdas manajer uang ya. Iya betul, manage uangnya harus Oke. pintar-pintar sih. Berarti memang peluang di Jepang sekarang saat ini memang masih bagus ya. Iya, bagus Oke, banget. bagus banget ya. Oke. Terus kalau untuk saya nih yang belum bisa bahasa, bisa nggak sih? Oh, bisa banget. Oh, gimana tuh caranya? Caranya pasti belajar bahasanya Oh, dulu. ya harus Tetep belajar dong. Dikira langsung bisa. Kalau langsung aja nanti ini apa? Kayak gimana tuh? Belajar dulu bahasanya yang pasti dari dasarnya dulu. Oke. Dia kan ada huruf hiragana, ada huruf katakana dan juga kanji. Oke. Tuh, jadi dipelajari dulu bahasanya yang dasar, terus nanti bisa ambil sertifikasi. Kalau untuk kerja minimal level apa sih? Kalau di Jepang itu, kalau misalnya seperti di pabrik atau manufaktur gitu, minimal N4 udah bisa. N4. Sebagai informasi kan ada juga orang yang masih awam terkait dengan level-level bahasa. Ya. Kalau untuk Jepang itu levelnya apa aja sampai paling tertinggi? Paling dasar itu ada N5, Oke. terus N4 naik, kemudian naik lagi N3, naik lagi N2, terus hampir setara native N1. Ini kebalikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau yang lain itu kalau di Jerman A1, A2 gitu kan. Ya. Kalau untuk Mandarin juga kan HSK 1, HSK 2. Kalau ini Jepang kebalikan ya? Kebalikan ya. Wah, memang beda ya. Oke, terus berarti minimal di Minimal di N4 udah bisa. Oke, N4. Berarti levelnya sebenarnya menengah ya? Menengah ya. Menengah ya, oke, sip. Terus abis itu ngapain lagi? Abis itu kalau misalnya ikut magang atau Tokutei-gino, itu nanti perlu ikut sertifikasi lagi juga untuk Sertifikasi apa lagi? namanya SSW, Oke. Specified Skilled Works. Oke. Jadi nanti kalau misalnya pilihnya nih mau apa, entah perkebunan
atau jadi perawat lansia kaigo, entah di olahan masakan atau Oke. di hospitality, itu nanti ikut lagi sertifikasinya. Itu gajinya lumayan juga. Gajinya lumayan juga, pasti 2 digit. 2 digit. Ya. Oke. Menarik. Berarti yang penting saya belajar bahasa Jepang minimal di N4. N4. Habis itu nanti sertifikasi lagi ya? Ya, Untuk nanti penjurusannya gitu ya? iya penjurusannya. Oke, habis itu langsung kerja atau gimana? Iya, bisa langsung. Bisa langsung kerja. Itu berapa lama sih biar bisa kerja di sana itu? Harus ada kontraknya nggak sih 3 tahun atau 2 tahun atau balik lagi ke Indonesia gimana? Kebanyakan iya ada kontraknya. Ya, nggak bisa lama gitu. 3 tahun atau 5 tahun. Eh, Nggak cara harus balik cara ke cheating Indonesia sih. biar bisa terus-terusan gimana tuh? Cara cheatingnya itu dapetin visa Gijinkoku. Visa apa? Gijinkoku. Gijin? Gijinkoku. Apa tuh itu tuh? Visanya itu sebagai spesifik worknya tuh spesifik banget. Misalnya di IT kayak tadi IT oke. atau humaniora dan sebagainya gitu yang benar-benar spesifik itu bisa tinggal lama di Jepang. Bisa juga dapat PR di sana. Itu harus lulusan S1 atau enggak? Kalau untuk Gijinkoku iya harus S1. Oh, minimal S1 ya? Minimal S1. Oh, saya masih bisa masuk lah. Oke, terus? Itu nanti bakal dapat setelah 10 tahun tinggal di Jepang nanti bakal dapat permanent residence-nya. Oh, Bisa oke. apply Tapi permanent selama 3 residence. tahun dulu kita pakai yang program magang dulu ya. Yang Iya. TG itu tadi boleh juga dulu ya. Boleh. 3 tahun baru ngambil visa yang tadi ya. Ambil visa yang tadi Gijinkoku. Habis itu setelah 10 tahun 10 tahun baru apply permanent residence. katanya di sana banyak rumah kosong ya. Iya, Wah. banyak ruang kosong. Katanya banyak yang kosong dan pemerintah Jepang juga katanya lagi mau banyak orang yang suruh datang ke sana kan ya. Betul. Tapi banyak pekerjaannya itu sekarang tuh katanya di farming gitu kan ya. Farming ya. Ya, itu emang lagi kekurangan gitu di desa-desa gitu. Kebetulan kalau dilihat dari news di sana, iya sih kekurangan, lagi kekurangan orang-orang muda lah gitu. Orang muda tuh oke. Untuk industri yang paling peluangnya paling gede banget tuh industri apa sih kalau di Jepang? Sekarang ada kaigo, itu Oke, perawat kan belum lansia. Kaigo itu perawat ya. Ya. Oke, terus? Terus ada di bidang tadi farming atau pertanian, terus ada juga di bidang kayak olahan masakan. Jadi chef gitu. Ya, jadi chef atau enggak jadi yang kayak buat sushi, buat ramen gitu. Oke. Terus tentu satu lagi itu di hospitality. Oke, hospitalitas bahasa Inggris juga harus bisa nggak sih? Basic aja sih, Oh, basic aja, tapi Iya. banyaknya Jepang ya. kebanyakan Jepang. Oke, itu kemampuan semuanya sama, minimal N4. Iya, kalau untuk itu sama terkecuali untuk hospitality itu seringnya N3. Oh, N3 juga bisa. Iya. Berarti N3 hospitality khusus ya? Iya. Kalau untuk yang Kaigo tadi? Untuk yang kaigo tadi N4 bisa. Oh, oke. Itu tuh jadi caregiver gitu ya, kayak Pati Iya, Jompo ya? caregiver, betul. Oke. Ini untuk lulusan perawat juga atau enggak perawat juga bisa? Enggak, di perawat juga bisa. Selain perawat bisa? Selain perawat bisa. Oh, oke. Berarti saya pun misalnya kalau mau ngurus orang tua di sana nggak apa-apa ya, bisa ya, Iya. walaupun bukan urusan sastra Jepang. Nggak apa-apa banget bisa. Yang Asalkan penting- tadi ada SSW-nya, sertifikasi SSW. Oh, oke. Itu berarti kita latihan dulu dong, Iya, belajar dulu juga. belajar dunia misalnya keperawatannya keperawatan, gitu ya. iya, betul. Di Indonesia atau di Jepang ya? Kalau itu di Indonesia pun juga bisa. Oh, oke. Jadi belajar bahasa Jepangnya di Indonesia, belajar kayak sertifikasi kemampuan lah, kompetensi lah ya, Ya, di betul. Indonesia juga. Sertifikasi Habis itu ikutan sertifikasi, kalau udah oke lulus langsung berangkat ke Langsung sana. berangkat. Oh, oke, itu tahapannya ya. Nah, sekarang berarti kalau menurut Kak Aca Sensei ini ya, saat ini peluang paling besar banget dari tadi beberapa opsi ya, dari mulai keperawatan, kaigo dan farming dan sebagainya, yang paling besar banget untuk bisa diterima untuk orang-orang khususnya orang Indonesia apa? Khususnya orang Indonesia itu lebih di kaigo, perawat Kaigo. lansia, kemudian ada di pertanian, farming. Berarti yang paling gede banget gitu. Paling peluang. gede banget itu di kaigo sih. Kaigo. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau pengen ke Jepang, yang paling banget dibutuhkan itu kaigo ya. Betul. Nah, karena banyak di sana tuh orang-orang tua ya. Iya, betul. Kemudian usia produktifnya juga udah menurun kan di udah sana. bener. Makanya itu kalau teman-teman masih produktif seperti saya atau teman-teman di sana bisa ikutan ke sana gitu. Belajarnya sama siapa? Sama ini dong, sama tutor favorit gitu ya. Oke, kapan-kapan saya boleh ikutan belajar nggak? Boleh banget. Oke, tapi jangan dimarahin ya. Enggak kok, baik saya. Oh baik, oke, jangan sampai nanti nanti saya dimarahin bahasa Jepang lagi di sana. Oke, terus kita lanjut nih Kak. Kalau masalah gaya hidup di sana, kira-kira dengan gaji segitu tuh worth it nggak sih? Atau mending kerja di Indonesia aja? Kan banyak yang bilang, oh mending kerja di Indonesia, gaji gede di Jepang, ya mending Indonesia aja lah, sama aja. Sebenarnya itu bisa aja sih kerja di Jepang. Yang penting tuh kayak kita manage uangnya dengan baik. Oke. Kemudian kayak expense-nya kita alurkan tuh kemana aja itu harus dicatat ya.
Oh. Ini paling banyaknya di mana gitu. Oh, biar kita tahu kalau ini kelebihan Iya, berarti nanti nanti buat bisa next dikurangin lagi gitu. Oke. Terus ada lagi? Kalau misalnya untuk kayak jalan-jalan atau apa gitu mungkin masih bisa banget. Mm-mm. Ya penting pinter manage uangnya. Oh, berarti yang terpenting adalah kalau pengen ke Jepang adalah manage uang ya. Ya betul. Oke, masih teman-teman masih bisa tuh peluang ya. Jadi jangan sampai wah Jepang gede tapi tetap yang mau nggak mau dari kita sendiri ya yang bisa Betul, ngatur. dari kita sendiri. Oke. Nah, sekarang belajar bahasa Jepang tuh gampang atau sulit? Kalau buat aku gampang. Oh, buat saya juga gampang sih kayaknya. Bukan kayaknya. Kayaknya gampang. Enggak kayak. Gampang banget Gampang kayaknya. banget. Kalau senseinya Kak Aca. Oke, kalau belajar bahasa Jepang itu yang pertama kali yang harus kita sebagai saya orang awam nih Kak. Apa sih yang benar-benar pertama kali? Apakah harus mencintai bahasanya atau suka kalau Kakak kan suka anime dulu. Nah, apakah harus kayak gimana? Sebenarnya dari diri sendiri aja sih kayak Oke. misalnya ada yang suka baca anime, ada yang suka nonton anime, Oke. ada yang suka baca manga, komik gitu ya. Tar dulu takut ada yang nggak tahu mangga itu apa. Ya, manga itu komik. Nah, jangan buang mangga, awas ya. Terus kemudian ada yang suka nonton variety show-nya. Oke. Itu bisa juga base dari situ kayak Oke, pengen dari deh. hobi atau kesenangan teman-teman ya. Oke, terus. Kesenangan teman-teman kayak pengen gak sih nonton anime tuh tanpa subtitle gitu. Wis, oke. Terus? Atau pengen gak sih baca manga tapi nggak usah nunggu translatean Indonesia dulu gitu. Oh, biar langsung cepet Biar ya. langsung cepat gitu. Oke. Langsung paling update gitu. Itu juga bisa juga dasarnya dari situ karena ada Terus? ketertarikan gitu ya. Kiyomi ga aru gitu. Ada Oke. ketertarikan gitu. Oke. Terus pengen lah nih belajar bahasa Jepang ya. Pasti hurufnya dulu ya. Huruf dasarnya itu ada hiragana, itu huruf asli bahasa Jepang. Kemudian ada katakana, itu bahasa serapan. Jadi dari bahasa Inggris atau bahasa lain diserap pakai bahasa Jepang jadinya katakana. Oke. Kalau kayak nama gitu Kayak ya. nama ya. Oh, saya juga jago nih. Hajime wa shite namae wa Ilman de. Irumanu des. Nah, bener kan? Irumanu kan Ilman digaris jadi Irumanu. Iruman. Wih, keren. Jago kan saya? Wah, baru aja berapa menit udah jago kan? Nah, apalagi teman-teman coba join kelasnya ya. Oke, terus? Oke, itu terus abis itu baru ke kanji dasarnya. Oke. Oh, kanji baru ke kanji ya nanti. Iya. Oke, sip. Terus? Habis itu baru bisa ke tata bahasanya gitu. Ada tata bahasanya, nanti ada partikelnya. Kita misalnya pakai partikelnya tuh positifnya apa kalimatnya. Kalimat negatifnya tuh pakai A-nya apa gitu. Oh, Kalau oke. kalimat pasifnya Struktur juga lah apa gitu ya. Strukturnya kayak gitu. gimana. Terus nanti kalau untuk struktur kalimat yang positif dan negatifnya gimana juga. Ya, betul. Oke, terus ada lagi tipsnya? Tipsnya itu bisa juga kalian dari kursus online gitu ya. Misalnya oke. kursus online di Outka gitu juga Oh, bisa. dengan saya gitu ya. Saya gitu. Nanti Terus? diajarin sama saya. Nice. Oke, terus? Terus abis itu ngobrol juga ya pasti. Oke, Practice make perfect lah. Oke, jadi harus ada partner ngobrol ya. Partner, ya. Bisa juga partnernya cari dari Twitter gitu mungkin bisa Oh, juga. ada. Orang Jepang atau orang Orang Indo? Jepang. Oh, bisa punya juga, kenalan? Atau bisa juga orang Indonesia yang lagi belajar bahasa Jepang gitu bisa. Oh, tapi Kak Aca ini ada teman. Kalau temen Orang Jepang? aslinya itu belum ada, cuman kalau orang yang kerja di Jepang itu ada. Oh, iya pakai bahasa Jepang gitu. Ya. Terus ada lagi tips-tips yang menarik lagi? Selain itu bisa juga dari belajar sendiri atau misalnya dari buku. Buku Ya. kayak gimana? Bukunya itu macam-macam, ada banyak, ada dari Minano Nihongo. Oh, modul ya kayak modul. Ya, modul gitu, terus ada juga dari Marugoto dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi teman-teman belajar itu bisa dari mulai awal dari sesuatu yang teman-teman suka, mulai dari situ dulu, coba latih, dengarkan, tonton gitu kan. Habis itu nanti coba praktekkan dengan struktur-struktur kalimat dan tentunya kalau pengen bagus coba belajar katakan hiragana dan katakananya. Ya. Nah, habis itu teman-teman juga perlu mentor atau tutor seperti Kak Aca ya yang untuk mengkoreksi. Betul. Terutama untuk tulisan ataupun pengucapan ya. Pengucapan. Karena saya juga tadi salah, ada pengucapan yang salah dan dibenerin. Oke, itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu. Oke, kalau untuk belajar online itu efektif nggak sih Kak menurut Kakak? Kalau buat aku sih efektif ya. Kenapa? Menurut aku tuh efektif karena misalnya kalau sibuk kuliah atau sibuk bekerja dan pengen belajar lagi nih bahasa asing selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentunya, itu bisa banget kan melalui online. Jadi nggak harus kayak datang onsite gitu loh, nggak harus Terus tatap kayak muka. Kakak juga lagi sibuk-sibuknya kan. Iya, Nah, pulang jam 6 gitu kan. Pulang jam Harus ke 6, kantor ke tempat les ya capek, Ya, belum di capek. jalannya, belum magernya, belum ketemu nanti tempat nongkrong ya. Oh, jadi online itu bisa fleksibel doang Ya ya. fleksibel sih. Terus juga
Mungkin mengurangi biaya transportasi juga kan. Oh iya bener. Wah, Kak Aceh ini emang dari tadi jago banget masalah uang ya. Harus manage uang dan ini wah, keren banget. Oke. Terus abis itu juga dapat modulnya bisa dijelasin secara rinci gitu, secara detail gitu. Kalau misalnya Oke. nggak ada yang nggak paham, ada yang nggak ngerti, ditanyain aja langsung gitu. Oke. Itu kelebihan kelas online itu ya. Oh sama katanya di Outka juga ada recording juga ya. Kalau nggak ikutan. Tentu. Kalau misalnya lagi nggak sempet nih, ada acara atau lagi sakit atau gimana, itu di Outka ada recording. Jadi bisa tetap ikut mengikuti gitu. Walaupun nanti Kelasnya kalau gimana. misalnya saya nggak paham ininya bisa ditanyakan ketika pas ada kelas online lagi ya. Betul. Oke ini kelebihannya online ya. Betul. Oke. Nah kalau untuk Kak Aca sendiri, kira-kira ada tipsnya buat teman-teman biar semangat lagi nggak untuk belajar bahasa Jepang? Oke, buat teman-teman nih yang Pakai bahasa Jepang juga nggak apa-apa sih. takutnya nanti bingung gitu. Oh nggak, kalau Di kalau akhirnya mungkin saya ya. sudah jago. Oh iya di akhir boleh lah. Oke, buat teman-teman nih yang lagi belajar bahasa Jepang atau yang pengen belajar bahasa Jepang, itu yang pasti niatnya sih. Niat kayak harus dari diri kalian sendiri, set goals kalian itu apa, terus kumpulin niatnya, belajar terus yang giat gitu, jangan sampai patah semangat karena memang kadang-kadang lama-lama tuh makin naik tingkatnya makin susah pasti. Gimana, itulah challenge-nya sih di situ. Terus manage waktunya dengan baik kalau misalnya ada kesibukan yang lain gitu. Tetap dibagi, sisihkan waktunya buat belajar. Itu masih bisa kok. Hai, minasan, nihongo benkyou shitai hito wa aru. Nihongo wa chotto muzukashii desu kedo, tabun gaman shite kudasai ne. Arigatou gozaimasu. Saya bisa jawabnya itu ya. Oke. Itu artinya apa? Ya, Singkatnya. buat teman-teman yang belajar bahasa Jepang terus semangat gitu. Oke. Arigatou. Ganbatte kudasai. Oke. Ganbatte, kalau ganbatte saya bisa. Ganbatte dan arigatou. Oke, terima kasih Kak Aca Sensei Hai. sudah Kak Aca Sensei. Cukup ya, Aca Sensei aja ya. Sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing kepada teman-teman, terutama untuk siswa-siswanya. Jangan lupa ketik like-nya biar Kak Acanya semakin semangat dan makin jadi favorit lagi ya. Oke, terima kasih dan saya Ilman. Sampai jumpa di cerita podcast selanjutnya.